Bro, Hai, 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 oke oke. Ini thank you, welcome teman-teman yang baru hadir. Mungkin ada yang dari grup AI Agent Indonesia. Ini weekly sharingnya grup AI Agent Indonesia. Gue juga sharing ini. Mungkin ada yang join dari grupnya Mas Andra ya, grup AI Explorer. Mungkin kalau kita boleh kenal-kenalan dulu, sini ada Mas Ardi. Ini Mas Ardi reguler juga di sini. Halo Mas Ardi. Siap. Wes, aman Mas. Gimana harinya Mas? Gimana? Ya, gimana? Ini mungkin ada yang baru kali ya, gue baru ngeliat namanya sih. Mungkin pernah join atau ini ada Mas Gangsar, ada Mas Nova sama Mbak Yulia. Halo, Halo malam Mas. halo dari grup AI Indonesia atau AI Explorer nih Mas Gangsar? AI Explorer. Oh dari AI Explorer ya. Oke. Iya. Oke. Ada Mas Noval di sini. Halo, Mas Noval. Halo Mas. Ya, Oke, Mas Noval dari grup mana ya Mas ya? dari grup AI Mas. AI Agent atau Indonesia. AI Explorer? AI Explorer kayaknya. Oh oke. Ya, nah. Sini juga ada Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo Kak, Halo, dari grup mana ya kalau boleh tahu? ini aku di-share sama kawanku sih Kak. Oh ya, Iya, dia yang join grup, tapi dianya masih di luar. oh gitu. Oke. Mungkin Iya. kalau misalnya ada yang belum join grup AI Indonesia di sini, jadi sebenarnya ini grup, gua share invite link kali ya di ini. Gue copy dulu bentar, copy link address. Bisa cek di chat kalau misalnya mau join grup AI Agent Indonesia. Jadi ini weekly sharing kita setiap hari Kamis jam 9. Biasanya kita emang ada weekly sharing. Either gua yang ngebawain materi atau misalnya mungkin gue bawa teman-teman yang emang udah ada di industri AI atau di teknologi untuk sedikit sharing-sharing AI agent. Nah, mungkin untuk pembawa acara kali ini kita sebenarnya ada ngundang tamu spesial. Ini ada Elang. Halo, Bro. halo, salam kenal semua. Salam kenal. Jadi Elang ini gue ketemu dia di sebuah event lah ya, di sebuah event. Dan Doi adalah founder dari AI Legika.ai. Ini spesialis di area legal dan hukum di Indonesia. Nah, mungkin untuk awal-awal buat teman-teman yang belum tahu, AI kan udah banyak di industri ya, udah di berbagai macam. Dan salah satunya ya adalah di hukum. Jadi sebelumnya dari yang kita biasanya cuma ngobrolin masalah teknikal, nah yang kali ini kita ngelihat use case-nya AI dipakai di dunia hukum dan legal. Nah untuk waktunya gue silakan nih bro, silakan lu. Thank you, gue Arif. Salam kenal, gue Elang. Gue founder di Lagika. Jadi di Lagika itu kita bikin software AI specifically untuk legal ya, untuk legal dan compliance. Tapi specifically-nya lagi untuk due diligence dan compliance. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kalau ada jual beli perusahaan, itu kan kita harus tahu dulu nih, misalnya kita sebagai pembeli kita mau tahu ini tuh perusahaan tuh kaleng-kaleng nggak sih, legit nggak sih ini perusahaan gitu kan. Kita mau tahu apakah nih perusahaannya beneran ada, dan kita juga pengen tahu apakah nih perusahaan ya ada tax and finance-nya lah ya, ini fundamentalnya oke apa enggak segala macam. Tapi juga secara legalnya juga kan banyak juga kita acquire perusahaan tuh misalnya karena dia bilang dia punya izin apa atau izin apa yang di Indonesia susah didapat. Nah itu kan kita pengen tahu, jadi kita due diligence dulu. Itu kita bikin software berbasis AI. Nah our core business tuh di situ. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat domain spesifik ya di hukum, tapi sebenarnya gue pengen malam ini juga lebih bercabang juga ya. Jadi kita nggak ngomongin specifically dalam hukum juga, ranah hukum. Tapi pengen tahu dulu dari teman-teman semua. Oh ya, makasih banyak sebelumnya teman-teman udah hadir. Semoga bermanfaat. Tapi pengen tahu dulu dong, kita lebih interaktif dikit kali ya hari ini ya. Ini kan ada bisa raise hand ya. Pengen tahu dulu dong, di sini yang pasti di sini semua udah pakai AI lah ya, entah ChatGPT, entah Gemini.
Tapi di sini siapa yang yang sehari-harinya bisnisnya atau pekerjaannya itu di AI, entah di company yang jualan AI atau di company yang develop AI atau bahkan engineer boleh raise hands nggak? Pasti gue ya sih satu. Mungkin Pasti ada teman-teman dari Resena juga atau dari mungkin chat aja. raise hand atau di chat juga boleh. Oke. Oke. Terus sambil Apa sih? Oh ini. Nggak ada yang raise hand, nggak ada yang kerja di AI ini ya. Oke. belum ada. Berarti emang semua exploring ya, exploring. Oke, cool. Terus berarti gue ada sedikit teka-teki sih sebenarnya. Biasanya kalau orang yang benar-benar main AI itu tahu, tapi ya we'll see lah, we'll see how this goes. Mungkin next Bro Arif. Ini jadi ada foto beberapa orang, ya kan? Gue pengen tahu nih kira-kira di sini ada yang tahu nggak ini siapa? Boleh di chat aja dijawabnya. Ada yang tahu ini foto siapa? Oke, ada yang jawab Sam Altman, Mas Bian Oscar. Oke, Altman, Mas Gangsar. Correct. Itu Sam Altman, founder dan CEO-nya OpenAI yang bikin ChatGPT. So, pemula, Kak, saya nggak tahu. Nggak apa-apa. That's why kita di sini, kita semua exploring di sini. Oke, ini Sam Altman, dia foundernya OpenAI itu yang bikin ChatGPT. Jadi kalau teman-teman pakai ChatGPT, ini dia yang bikin, ya kan? Awalnya tuh dulu ada dia dan beberapa orang termasuk Elon Musk. Cuma Elon Musk kan cabut kan. Nah, terus sekarang berantem di pengadilan. Itu Sam Altman. Oke, next Bro Arif, ada foto lagi. Oke, good question. Nanti kita ke sana. Mas Gangsar. Oke, ini ada yang tahu siapa? Ini less familiar, tapi kalau yang benar-benar ngikutin AI harusnya tahu ya. Ada yang tahu kah? Kalau nggak tahu namanya, seenggaknya company-nya deh. Kalau ada yang tahu. Nggak ada? Ini... Oke. Gue sering bahas, gue fanboy dari company-nya. Oke. Oke, Mas Yuan Oscar. 2 poin nih untuk Mas Yuan Oscar. Udah 2 kali menjawab dengan benar nih. Dapat voucher MAP enggak nih? Berarti nggak ada budgetnya nih, sorry ya bro ya. Nggak ada budgetnya nih. Oke. Ini Dario Amodei. Dia itu foundernya Anthropic. Dia dulu kerja di OpenAI bareng sama Altman, tapi dia cabut, dia bikin company sendiri namanya Anthropic. Anthropic itu yang bikin Claude. Jadi kalau ada yang pakai Claude, itu kompetitornya OpenAI, yang bikin beliau ini. Oke, next. Gue boleh satu ini nggak, trivia nih, karena kita sering main trivia nih Lang. Oke, gimana? Dulu foundernya Cloud ini adalah satu tim sama Sam Altman. Dia keluar dari OpenAI, berantem, dia bikin Cloud. Betul. Berarti next, ya. Anthropic tuh kayak OpenAI perjuangan kali ya? Mungkin. Jadi ya beda di situ lah sebenarnya. Mereka berantem terus satu cabut terus bikin baru. Oke, next. Ini yang paling susah nih. Orang yang tahu AI belum tentu tahu nih ini siapa. Ada yang tahu nggak? Ini Bro Arif juga expert AI. Tahu kan nih siapa? Gue tahu company-nya doang. Oh, lo tahu company-nya. Oke, lo tahu company-nya. Yang lain ada yang tahu namanya? Kalau nggak tahu namanya, company-nya? Nggak ada. Kita hitung ya sampai 3 ya. Ada yang bisa jawab atau enggak. Kalau ada yang bisa jawab, kasih aja deh. Apa ya? GoPay 100.000 kali ya?
Waduh. Yuk. Kalau ada yang kita jawab ya. GoPay sponsor by Elang tuh. Siapa yang mau jawab? Gue kirim 100.000 deh GoPay kalau ada yang bisa jawab. Company-nya aja. 1, 2, 3. Oke, hangus ya. Berarti nggak ada yang menang voucher GoPay atau Dana atau apapun itu 100.000. Ini namanya Aravind Srinivas. Company yang dia bikin itu Perplexity. Ada yang tahu Perplexity? Kan OpenAI, Anthropic, terkenal lah ya. Perplexity ada yang tahu? Ada yang tahu? Buat research. Oke, Mas Gangsar, oke. Mas Kandi nggak tahu. Tapi Mas Kandi kan ngomong nggak tahu nih Perplexity. Tapi Mas Kandi tahu nggak? OpenAI tahu lah ya, ChatGPT ya. Kalau Claude, Anthropic, Mas Kandi tahu nggak, Mas? Oke, Perplexity, Mas Ezra pernah pakai. Claude tahu, oke. Sip. Jadi sebenarnya yang mau gue obrolin malam ini tuh yang gue lihat ya tren di dunia AI itu kayak gimana. Dan kenapa gue ngasih 3 orang ini? Soalnya kalau ada yang ngikutin AI dari pas awal-awal ya, dari pas tahun 2021 2022, dulu tuh ada saatnya ya, ada masanya ya, Bro Arif, mungkin Bro Arif ingat. Di saat Perplexity itu jauh lebih terkenal daripada Claude, daripada Anthropic. Itu benar. Iya kan? Bener kan? Bahkan lebih hebat daripada ChatGPT, dan itu benar-benar salah satu powerful research AI model. Betul. Itu tuh ngehits banget dulu, hot banget. Bahkan dulu tuh ada jualan merch-nya. Tahu nggak sih lo? Kayak dia jualan merch Anthropic, terus kayak gue, Anthropic, Perplexity, terus kayak gue ngeliat temen gue make kan, kayak, oke. Berarti emang se-ngehits itu nih company. Tapi sekarang kemana? Teman-teman banyak yang nggak tahu gitu kan. Mungkin teman-teman tahu ChatGPT, teman-teman tahu Cloud, tapi kayak Perplexity ada beberapa yang tahu, tapi kebanyakan tuh nggak tahu. So, kenapa kira-kira? Jadi ini yang gue lihat ya. Ini yang gue lihat kalau teman-teman di sini mungkin banyak ininya ya. Di sini AI kan banyak use case-nya ya, dan tiap orang juga masuk AI, explore AI itu kan tujuannya beda-beda. Ada yang mau bikin produk AI, ada yang benar-benar ingin mencari kira-kira mereka bisa memakai AI di dalam hidupnya tuh kayak gimana. Nah, gue sebagai founder di sini, gue sebagai jualan produk AI, ini yang gue lihat bahwa software, aplikasi, dan kawan-kawannya itu banyak yang mulai tergantikan sama AI in a sense. Jadi kan banyak orang tuh ngomong di awal pas AI lagi ngehitsnya ya, tahun 2002, tahun 2023 kan orang pada ngomong, oh ini lama-lama pekerjaan tuh akan tergantikan oleh AI. Oh ini lama-lama manusia tuh akan tergantikan oleh AI. Ya kan? Tapi malah yang kita lihat nih di awal-awal sekarang, yang tergantikan duluan tuh bukan manusia, teman-teman. Bukan pekerja, bukan lu dan gua, tapi perusahaan-perusahaan software. Ya kan, termasuk Perplexity ini. Perplexity itu dulu hot banget gara-gara dulu tuh dia software research-nya tuh, aplikasi research-nya tuh paling bagus. Ya kan, lu kalau mau research apa-apa dulu tuh pakai Perplexity. Sekarang Gemini udah bagus research-nya, ChatGPT udah bagus, Cloud udah bagus. Bahkan sekarang aja lu buka Google aja, lu nge-search apa, pasti depannya paling atas tuh AI overview kan. Kayak udah sebagus itu. Sehingga beliau ini nih, si Mas Arafin ini, dia udah selesai bikin produk yang bagus, yang hits waktu itu, bahkan viral, ya kan, sampai dia tuh sampai raising berapa ratus juta dolar gitu buat Perplexity. Tapi ternyata sekarang udah seakan-akan udah nggak relevan, orang-orang udah lupa, orang-orang udah pada move on gitu. Kurang promosi, bisa jadi dia kurang promosi. Oke, next Bro Arif. So di sini yang mau gue tekankan tuh banyak ternyata AI company yang juga terbunuh oleh AI gitu. Kalau teman-teman tahu, ini kan
barusan kita ngobrolin contohnya Perplexity nih yang di bawah gitu ya kan. Teman-teman masih bisa pakai Perplexity. Perplexity masih ada. Kalau teman-teman kepo yang gua maksud dengan tools research yang bagus tuh kayak gimana di zaman itu Perplexity bisa dibuka kalau nggak salah domainnya itu perplexity.ai atau apa gitu. Dan sekarang orang udah jarang pakai karena cloud dan ChatGPT dan Gemini udah bagus. Tapi Perplexity is not the only one sebenarnya. Kalau teman-teman tahu Chegg itu mungkin nggak terlalu populer ya di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu kalau kita mau belajar untuk ujian, dia tuh kayak e-bimbel, kayak mungkin kalau di Indonesia Ruang Guru kali ya. Nah, Chegg itu dia value market capitalization-nya di sekitar 3 tahun yang lalu tuh 14 miliar dolar. Lu bayangin 14 miliar dolar, ya kan? Berapa triliun rupiah tuh? Kuntiliun mungkin. Kuadriliun, bukan triliun lagi, udah Q ya, udah bukan T lagi. 14 miliar dolar, 3 tahun kemudian nih sekarang market cap-nya 0. Kayak literally benar-benar ngilang aja. Kenapa? Ya karena AI. Terus kalau di sini ada orang marketer mungkin yang di marketing atau di sales ya kan, dulu tuh ada namanya Jasper. Itu juga buat marketing segala macam, tapi sekarang udah semenjak ada ChatGPT untuk bikin kopi udah bisa pakai ChatGPT segala macam. Jasper udah ya mati aja, udah ngilang gitu kan. Lalu ada Perplexity, ada juga karakter AI. Dan mind you ini tuh bukan, kalau teman-teman tahu zaman dulu tuh Microsoft versus IBM. IBM tuh kan sekarang kan kita semua pakai Microsoft lah ya. Some way, even nih gue lihat laptopnya Bro Arif bagus, keren. Dia pakai Mac ya, very very atas, very classy. Tapi gue yakin Bro Arif developer pasti pakai GitHub, which is owned by Microsoft, ya kan? Pakai VS Code mungkin atau Cursor. Tapi kalau VS Code owned by Microsoft. Semua orang pakai lah produk-produk Microsoft. Tapi ingatkah kita dulu tuh yang perusahaan besarnya tuh bukan Microsoft, tapi IBM. Benar. Mungkin generasi kita masih ingat lah ya IBM, terutama kalau kerja di tech, pernah ngelihat entah mainframe-nya gitu kan, komputer IBM, atau kalau teman-teman juga ke ATM, kalau notice kadang itu ATM bikinannya IBM gitu kan. So, orang masih tahu lah IBM. Tapi coba lo tanya kalau lo punya sepupu yang anak kecil, lo tahu nggak IBM? Ya kan? What kind of company is IBM? Mereka chances are nggak tahu gitu. IBM was the Microsoft of its age zaman dulu, gitu kan. Sekarang tergantikan oleh Microsoft. And the same thing is happening in AI. Tapi even faster dan even more ekstrim juga kali ya, in a sense, kayak benar-benar ada. Kenapa? Brutal banget sih. Brutal, it's very brutal, ya kan? Boleh next bro? Ini ada statistiknya, 2 triliun US. Ini bukan IDR loh, ini USD. 2 triliun USD in market capitalization in the software industry, benar-benar ngilang. Kayak di sini ada di sini bahkan even mungkin ada teman-teman yang jauh lebih familiar Atlassian. Kalau teman-teman pakai Jira, itu bikinan Atlassian, ngurang 35% gitu ya kan. Salesforce, kalau teman-teman di sales atau marketing mungkin pakai itu CRM, itu market cap-nya turun 28%. HubSpot turun 22%, ya kan. Terus ada juga indeks nih yang tracking the value, the market cap of SaaS companies, itu dia turun 20%. Ini 2 T USD itu menghilang dalam 1 kuartal. So, benar-benar ini disrupsi sih. Orang-orang kan suka bilang, oh disrupsi startup segala macam. This is a real disruption happening. 2 trillion USD wiped off the market capitalization in a single quarter. And this is happening as we speak. Dan it's going to keep on happening. Ya kan? Jadi kalau kita ngelihat kira-kira what will the AI world look like in 5 to 10 years? Jangan 5 to 10 years. Bulan depan aja kita nggak tahu gitu loh. Ini akan kayak gimana. Ini ada personal story sih. Gue tuh kan bikin legal AI ya sebenarnya.
gue di sektor yang legal. Nah, last week atau last 2 weeks, I'm not entirely, I don't entirely remember. Anthropic yang bikin Claude itu ngeluarin skill. Skill tuh kayak mini aplikasi yang bisa dipakai AI-nya kan. Dia ngeluarin mini aplikasi yang bisa dipakai untuk legal work. Dan disitulah hampir seketika legal AI as a sector, as an industry itu lenyap. Gara-gara even company kayak gue ya, company AI, gue bikin produk AI untuk legal, ya kan? Yaitu kalau ini kepake orang dan ini benar-benar ternyata efektif, ya we will not exist as an industry. Ya udah replace aja gitu loh, ya kan? That is the kind of power and that's the kind of change that we are dealing with sekarang. Kayak benar-benar the change is very very rapid. Nah, lalu kenapa gue masih di sini? Gitu kan? Kenapa gue masih bisa dengan PD-nya datang ke Bro Arif nih, bro gue mau ini dong, gue mau sharing dong di komunitas lo tentang AI. Gue praktisi AI loh. Kenapa gue masih bisa ngeklaim gue praktisi AI? Kenapa gue masih bisa company gue lagi kak? Kenapa dia masih floating sampai sekarang? Kenapa masih ada sampai sekarang? This is what we think is going to be happening in the next few months up to 1 year, 2 year in the world of AI. Ya, boleh next bro. So we're going to explore kira-kira apa nih yang akan survive. Kalau bukan perusahaan AI, kalau bukan perusahaan software, dan what's going to happen, ya kan? Next bro. Oke. Jadi ini agak jargon, masih agak banyak bahasa teknisnya, so please bear with me on this. Tapi the point is that broadly speaking, kalau kita bikin produk AI, ya kan, ini mungkin terutama teman-teman di sini yang ada tertarik mau bikin AI company, AI startup atau apapun itu, atau produk AI, this is for you. AI itu kan ada 3 level ya sebenarnya, more or less. Di level paling atas of the stack, ini namanya, kita sebutnya stack kan. Di level paling atas itu ada intelligence and reasoning. Intelligence and reasoning itu apa? Ini adalah benar-benar kalau teman-teman tahu large language model, ini ya kayak ChatGPT, Claude gitu ya kan, GLM, DeepSeek dan kawan-kawannya itu kan LLM, large language models, itu di sini nih, intelligence and reasoning. Kalau kita mau bangun di level paling atas susah, ya kan? Lu perlu modal gede lah, ratusan juta dolar minimal, puluhan juta sampai ratusan juta dolar untuk training AI sendiri gitu ya kan. Ini udah out of the question lah, kan? Tapi di bawah itu ada juga workflow, UI, and software. Nah, di sini adalah ketika teman-teman bikin software yang wrapping around the core, which is the intelligence and reasoning. Lalu ini dipakai untuk research lah, kayak Perplexity, atau mungkin teman-teman ada ide, gua kan misalnya teman-teman mungkin let's say kerja di banking, ya kan? Gua kerja di banking, gue sehari-hari, terus gue KYC. Kalau yang nggak kerja di banking itu KYC itu know your customer. Know your customer tuh kayak semisal ada orang datang ke lu terus mau minjem duit, ya lu harus ngecek dulu nih orang gitu ya kan, legit atau enggak, bisa bayar atau enggak, itu namanya KYC, know your customer. Gue ada ide untuk bikin KYC, AI untuk KYC gitu ya kan. Ini levelnya berarti sini di workflow, UI, and software. Karena lu nggak bikin modelnya, lu nggak bikin DeepSeek-nya, lu nggak bikin ChatGPT-nya, lu nggak bikin Claude-nya, lu bikin the wrapper, kemasannya yang wrapping around the core model, right? Ini namanya workflow, UI, software. Kalau di industri kita nyebutnya wrappers, right? Ini level 2. Lalu ada level 3, which is paling bawah, the domain data and the infrastructure. Ini yang paling boring. Ini yang paling rudet ya, ini yang paling ribet. Terus ini kalau kita ngomongin
kayak this is the boring parts gitu kan. Ini kayak automation lah. Kalau misalnya know your customer, setiap orang yang buka rekening harus ada KYC, baik itu transaksi saja atau mau pengajuan pinjaman. So ada peraturannya di POJK gitu kan, peraturan otoritas jasa keuangan bahwa bank itu harus KYC untuk siapapun yang buka rekening. That's what KYC is. Thank you Mas Gansa. Nah terus pas KYC itu kan prosesnya ngecek data mereka segala macam gitu kan. Itu kan pakai level 2 tuh, workflow UI and software. Tapi kalau kita ngeproses data dia doang, dan what do we do with it gitu ya kan? Apakah kita akan nanya lagi ke AI-nya, menurut lo ini legit nggak gitu ya kan? Misalnya lo punya lo KYC orang nih gitu ya kan. Kalau teman-teman pernah pinjaman ya, terutama pinjol ya. Teman-teman ada yang ditanyain tuh kayak misalnya, tolong foto sama KTP gitu ya kan, kayak gini, yang di fotonya kayak gini gitu kan, bang KTP-nya selfie, itu kan proses KYC. The app that captures that selfie itu level 2. Nah tapi what do you do with the results? Lu udah ada fotonya nih gitu ya kan, udah foto 3D segala macam, geometrik orang-orang yang lo KYC-in, terus lo apain gitu kan? Lo harus ngecek juga ini tuh berdasarkan database tuh ini legit nggak sih? Contoh misalnya kan, kalau lu lagi meng-KYC orang untuk let's just say ngasih pinjaman gitu kan, lu kan lagi nge-review nih application mereka. Berarti lu juga harus nge-review mereka terhadap their financial history kan. Berarti what do you do? Pasti lu ngelihat BI checking gitu ya kan. Lu ngelihat BI checking ini orang legit nggak sih gitu kan. Nah, yang ngasih data BI checking ini level 3. That's the domain data and the infrastructure. Orang-orang yang menyediakan atau company-company yang menyediakan datanya, infrastrukturnya, ya kan, supaya si level 2 dan level 1 ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik dan dengan akurat. That's level 3. Nah, menurut gua, dan ini pengalaman gua so far, dan ini hipotesis gua adalah, nomor 1 kan udah susah lah ya. Lu harus ngemodal kayak literally miliaran dolar. Nomor 2 ini udah lumayan squeeze nih, karena ini kayak selevel teman-teman Perplexity dan kawan-kawannya. Jadi udah agak stretch banget, kompetitornya udah banyak. Jangan kan kompetitor deh, kalau misalnya ChatGPT tiba-tiba bisa bikin feature yang kayak lo, itu lo udah mati gitu ya kan. Nah, there is going to be space di level 3 ini nih, yang paling bawah, domain data infrastructure. Artinya apa? Kalau lo mau bikin startup AI, berarti lu jangan mikirin, gue pengen bikin aplikasi untuk KYC, tapi lu harus bisa mikirin misalnya, gue harus menjadi provider data untuk KYC. Ngumpulin data financial dia lah, dari BI checking lah segala macam, atau bahkan automated background checks gitu ya kan. Itu level 3. And we think di Legika, inilah the future of AI. Kalau teman-teman mau berkreasi atau teman-teman mau building in the world of AI, dan teman-teman mau bikin startup atau mau bikin produk, jangan bikin di level 1 itu unless bapak lo punya Indonesia atau gimana gitu kan, karena nomor 1 udah mahal banget. Nomor 2 itu udah crowded banget dan bisa sewaktu-waktu lo dibunuh essentially oleh ChatGPT dan kawan-kawannya kayak Perplexity. Tapi coba difokusin di nomor 3. Itu yang menurut gue bisa defensible for the next one. Next bro. Gitu. Jadi ini pengalaman kita di Legika. Biasanya lawyer akan nanya gitu kan, nanya pertanyaan, terus kita ngasih jawaban yang kayak most AI akan ngasih jawaban yang kayak di kiri nih. Mereka ngomong based on my analysis bla 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 bla. Tapi lu sebagai lawyer lu akan mempertanyakan, ini bener nggak sih datanya? Gitu ya kan. Ini legit nggak sih? Next bro. Sebentar ya teman-teman. Gue lupa ngecas
laptop ternyata tinggal dikit baterainya. Wait, give me just 1 second. Oke, aman, aman, aman. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan, nanti boleh di chat aja atau misalnya raise hand ya, raise hand aja. Nanti bisa pakai call juga bisa, kalau mau pakai voice. Kita juga bakal sediain sesi pertanyaan paling akhir, jadi bisa lah nanya-nanya. Terutama kan ini lumayan kompleks ya, kalau untuk hukum sensitif lah jatuhnya gitu. Oke, sorry for the interruption, teman-teman. Oke, so untuk melanjutkan, ya, so essentially itu yang kita building sebenarnya di Legika gitu ya kan. Kita pengen bisa memberitahu user kita, oke, menurut AI-nya ini gini, kayak misalnya perusahaan ini dibuat di kota ini tanggal sekian, miliknya sekian, terus kita dapat data itu dari dokumen ini misalnya, ya kan? Kalau jargonnya itu nyebutnya document intelligence lah ya. Next bro. Jadi inilah kenapa menurut kita it's the future ya, karena emang it's very sticky, it's very hard gitu kan sebenarnya to build something like this. Nggak semudah kembalikan tangan, kayak lo harus bisa bikin kan. AI itu kan kadang masih suka salah ya. Nah, lo harus bisa, lo sebagai provider lo harus tahu, oke, even if AI gue harus masih suka salah, ini mitigasinya tuh kayak gimana gitu ya kan. That's why this is the part yang kalau emang lo mau bikin sesuatu di AI, lo mau bikin company AI atau mau produk AI, itu coba lo kayaknya harus fokus di layer yang sih, di level ini. Next bro. Oke. Nah, di sini kalau di sini teman-teman ada yang ini nggak sih, ada yang tertarik bikin produk AI nggak sih? Soalnya gue lihat ada nih sebenarnya ada beberapa hal yang bisa di AI kan ya. Jadi kalau untuk sebagaimana kita ngomong barusan, kayaknya nggak cukup zaman sekarang untuk lo bikin, gue pengen bikin AI untuk X atau gue pengen bikin AI untuk Y. Gue nggak cukup untuk kita bilang oke, gue pengen bikin AI untuk KYC, gitu kan. Lebih ke coba lo building the infrastructure, lo jadi provider infrastructure-nya, lo jadi provider datanya, gitu ya kan. Kayak misalnya kalau di agriculture Indonesia itu kan we are major agricultural exporter kan. Ada sawit, kopi, karet, segala macam. Tapi banyak data-data tuh kayak masih tercerai-berai gitu loh. Entah kita harus nyari di online atau kita harus atau bahkan kita harus langsung telepon ke pemerintah gitu ya kan. Harus minta data ke pemerintahan. Which is kalau lo pernah minta ngurus data ke pemerintahan, entah lo lawyer atau apa, you know that mereka kalau dimintain data tuh kayak dimintain duit coy. Kayak suka kabur-kaburan gitu loh. Ya kan, pas lo ditanyain, menurut gue baca ini nih di peraturan ini, menurut lo tuh kayak gimana sih? Terus kayak mereka kabur-kaburan, man. So, itu benar-benar suatu hal, and this is the reason kenapa AI itu belum besar di Indonesia gitu ya dibanding negara-negara lain. Karena kita data-datanya susah. Kalau misalnya lo bisa bikin data-data Indonesia itu aksesibel ke perusahaan-perusahaan AI gitu ya kan, itu lo menurut gue, lo hidup lo nyaman sih. Lo auto kaya, man. Kayak this is the part yang sebenarnya very very interesting gitu kan. Terus supply chain gitu ya kan. Ya you know lah, 17.000 pulau, shipping mahal, susah segala macem. Ya bisa dibilang AI kan bisa mengoptimize supply chain-nya segala macam lah. Tapi datanya dari mana? Ya kan. Terus perikanan. We are the world's largest archipelagic state. Tapi semisal kadang kita aja nggak tahu di Indonesia tuh ada berapa ada berapa nelayan gitu ya kan, dan nelayannya tuh di mana aja. Terus sesimpel IUU fishing, kalau ada yang tahu, teman-teman tahu IUU, illegal unreported unregulated fishing, itu kan it's a big problem di Indonesia. Nah itu tuh AI nggak akan bisa fixing karena AI itu nggak ada datanya.
Betul, datanya ada di government. Ada yang di government, ada yang di sini, ada yang di situ. Harus ada yang nyatuin gitu loh, ya kan? Which is why this is a huge market. This is a billion-dollar market, if I may say, ya. Untuk kayak benar-benar ngejahit hal-hal ini supaya AI model kayak ChatGPT, Cloud itu bisa make gitu ya kan. Terus education, gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang dengar kemarin, ya I'm sure dengar sih. Banyak jurusan di universitas mau dicoret gitu ya kan, mau dibuang gitu kan. I don't know why they did that. Katanya sih ada reasoningnya. I'm not going to talk about politics. Tapi yang jelas di Indonesia, yang jelas two things are true. Di Indonesia masih ada skill gap. Dan kedua, we still don't know what those skill gaps are. Gitu ya kan. Kayak kita pengen bikin 19 juta lapangan pekerjaan. Terus kita pengen upskilling pekerja-pekerja di Indonesia. Nah, tapi kita aja nggak tahu gitu loh. Kayak kira-kira sektor-sektor apa aja yang perlu lebih perlu manusia di upskilling gitu loh, ya kan? Sesimpel gini deh, lu kalau mau apply pekerjaan di beberapa tempat pekerjaan, mereka masih minta fotokopi ijazah. Most places kalau bukan fotokopi ijazah, seenggaknya transkrip, ya kan? Harusnya kayak gini tuh, ya, that means you cannot make an AI for HR, you cannot make an AI for hiring. Soalnya ya kalau sesimpel, lu dapat datanya dari mana gitu loh, AI-nya dapat data dari mana kalau misalnya how would the AI work kalau datanya aja nggak ada gitu ya kan? Ya oke, make an AI yang bisa nge-scan transkrip banyak, that's easy these days. Lu kasih ChatGPT, kira-kira ini menurut transkrip ini oke nggak? Oke, not oke. Tapi dapat transkripnya kan lo masih harus minta applicant yang ngasih gitu ya kan, segala macam. Infrastructure. Kemarin tuh ada yang bikin AI, menurut gue bagus banget sih. Ada yang bikin AI semua procurement di Indonesia itu dikumpulin di satu tempat. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar, drop it in the chat. Gue lupa banget namanya. Dikumpulin di satu tempat, terus kita semua bisa ngelihat procurement di seluruh Indonesia tuh ada apa aja. Ya kan, data-data procurement. Tujuannya apa? Supaya bikin procurement di Indonesia transparan. Menurut gue itu keren banget. Itu adalah the kind of thing yang gue bilang, itu dia menjahit data, menjahit infrastructure, supaya ini bisa kita analyze dengan lebih mudah dengan entah dengan AI atau kita analyze sendiri. Gitu ya kan. Apa ya namanya? Mungkin teman-teman tapi tahu, do you know what I'm talking about? I forgot the name, tapi it's really good. Tapi gue mungkin sedikit potong ya. Jadi jatuhnya sebenarnya ada satu ide yang sempat Mas Bali, mungkin Mas Bali ada di chat atau enggak gitu. Jadi Mas Bali pernah bawa proposal ke gue untuk bikin salah satu yang kayak gitu, spesifik untuk niche industry. Jadi procurement di perusahaan-perusahaan itu kan lumayan, procurement dan logistik di beberapa industri itu masih kebanyakan manual. Dan tidak jelas secara perhitungan nilainya jatuhnya. Perhitungan nilai kalau procurement itu oke untuk diambil atau enggak, atau misalnya supplier ini bagus untuk perusahaan atau industri tertentu atau enggak. Nah, di area situ di Indonesia karena masih kebanyakan manual, dan benar kayak kata Mas Noval, ada datanya di government, tapi di government pun belum tentu lengkap dan belum tentu akurat karena masih banyak yang tipu-tipu muslihat lah jatuhnya. Masih banyak yang tipu-tipu muslihat. Nah, di area situ itu merupakan sesuatu yang gede. Nah, mungkin aplikasinya gue nggak tahu juga jujur namanya, Lang. Tapi it's gonna game changer if someone gonna do digitalizations in Indonesia. Karena kemarin pun gue sempat ngobrol dan meeting sama orang capital market. Jadi mereka bilang di Indonesia ini secara dia nggak ngelihat startup itu bisa jadi gede atau aplikasi bisa gede karena pertama nggak ada inovasi, yang itu kita setuju, dan yang kedua kayak yang tadi Bro Lang bilang, data point-nya nggak ada. Data point kita itu scatter. Jadi kalau kita ngomongin data point ini adalah kelengkapan data di sebuah industri dari end to end, dari hulu ke hilir. Nah, di situ kita nggak pernah punya yang lengkap dan nggak pernah yang punya ada di satu server yang tersedia.
Itu permasalahan Indonesia terbesar dan kayaknya nggak tahu bisa diselesaikan apa enggak ya. Sorry bro, boleh lanjut bro. Benar, ya. Thank you for the story, Bro Arif. Bener banget, itu that's a really really good idea. Memang the biggest issue kan bukan apakah teknologinya bisa atau enggak, teknologinya bisa ya, apakah datanya ada atau enggak gitu kan. Dan kalaupun memang ada di pemerintah, kadang nggak. Iya, Nemesis namanya Nemesis, betul. Ini linknya asai.id/nemesis, gue share di chat. Itu keren banget, dia bikin satu dashboard sebenarnya, dan itu dia nge-collate semua data-data pengadaan di seluruh Indonesia pakai AI. Dia tagline-nya lucu sih, katanya AI deteksi pengadaan aneh, which is true. That's what it's doing. Nah, tapi inilah produk-produk kayak gini yang sebenarnya diperluin dalam AI wave kali ini, AI revolution kali ini. Kayak kalau di Amerika menurut gua nggak terlalu perlu ya. Kayak lu nyari di Google apa-apa pasti lu nemu gitu loh seenggaknya. Di Indonesia tuh nggak ada. So this is the kind of thing that you will really need. Kalau menurut gua ini ya, menurut gua kalau lu bisa bikin something yang kayak gini, lu bisa dapat datanya, which is a very hard thing to do, atau very time consuming, atau very capital intensive, or all three. Itu menurut gua lu bisa masa tua lu bisa kebas-bas lah, ya kan? Lu 7 turunan anak lu nggak perlu kerja menurut gue. That is the kind of thing yang menurut gue sangat-sangat diperluin in this era, dibanding lu bikin another chatbot atau lu bikin another automation tool yang nanti akhir-akhirnya kayak Perplexity gitu. Kita juga kayak gitu sebenarnya. Kita awalnya mulainya bikin sesuatu yang kayak Perplexity, tapi lama-lama malah kita jadi ke going down the stack, kita bikin infrastructure, kita bikin data layer segala macam. Itu justru sekarang core bisnis kita di situ. Gitu. Next bro. Gitu. So benar-benar yang kita pikirin sih sebenarnya sekarang, you not compete with the model. You have to become the foundation. You have to become the data foundation. You have to become the infra foundation. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang interested untuk building AI product atau segala macam, ini Bro Arif ahlinya nih, ya kan? You know who to call. Dan kalau teman-teman mau teman sharing, I'll be very happy, karena ya sebagai seseorang yang juga building in this sector, gue ngerasain banget lah, gitu kan. So I would be very very happy untuk bertukar pikiran. Sekian dari itu presentation dari gue. Please feel free to ask any clarification. I'm sorry if it's a bit technical tonight ya. I understand dan ini hari kedua Lebaran. Mungkin kita masih begah, abis makan kambing, belakang leher masih agak sakit-sakit dikit gitu ya kan, kolesterol naik. Terus sekarang jam 9, and then gue ngasih presentasi yang agak berarti technical. I'm very sorry. Tapi I hope that ini bisa bermanfaat, bisa jadi food for thought untuk teman-teman. Dan floor-nya gue balikin ke Bro Arif. Oke. Mungkin sedikit klarifikasi ya. Sebenarnya mohon dia untuk kesini tuh gue sebenarnya. Bang, lu jadi nggak? Ayo nih, sharing nih di grup gue nih. Gitu. Oke. Buat teman-teman, boleh kita buka sesi Q&A. Boleh langsung ngobrol, resen, atau mau di chat langsung juga boleh. Kalau ada yang mau nanya, kita kasih waktu dan persilahkan. Terutama mungkin kita agak sedikit teori ya, tapi menurut gue ini teori yang ngelihat eagle eye view banget lah jatuhnya, ngelihat AI secara mata elang gimana ke depannya sama apa yang terjadi sekarang, dan terutama apa yang bisa kita lakuin either cuma untuk di Indonesia atau mungkin sebenarnya bisa juga diaplikasikan keluar, karena ngomongin data point dan struktur data layer ini masih applicable untuk bikin sesuatu yang global lah sebenarnya. Jadi nggak harus terkungkung dengan yang namanya Indonesia, terutama Indonesia market sangat tidak stabil saat ini. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya? Sembari teman-teman mungkin typing juga pertanyaannya, atau nanti mau raise hand juga, kita juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah di floor di chat barusan kali ya.
Bro Arif. Boleh. Dari Mas Gangsar dulu. Pertanyaan saya Mas, dalam kondisi gimana penggunaan AI dianggap melanggar UU PDP? Oke, for starters, disclaimer dulu ya, gue bukan advokat, I'm not a lawyer. Gue adalah engineer. Memang gue ada background hukum, tapi gue bukan advokat. So ini bukan advice hukum, ini bukan nasihat hukum. This is not legal advice. UU PDP itu dia lebih ke, jadi sebenarnya penggunaan AI apakah melanggar UU PDP ini menarik nih. Again, of course the answer is always it depends. It depends itu datanya lo handlingnya kayak gimana. It depends lo naruh datanya di mana dan lo pakai model apa. Dan itu modelnya ditaruh di mana, gitu ya kan? Karena PDP itu kan tentang data handling ya, tentang lo naruh data di mana. Dan AI itu kan sebenarnya ya pemproses data. Jadi kalau apakah melanggar UU PDP, this is not tested in court yet ya. Tapi ini masih banyak rancunya. Jadi UU PDP itu sebenarnya agak bermasalah, bukan bermasalah sih. Lebih ke sekarang udah lebih setahun 2 tahunan itu UU itu peraturan udah jadi UU, tapi belum ada badan untuk enforcement-nya, gitu ya kan. Dan masih ada beberapa hal di dalam UU PDP yang juga rancu juga, kayak misalnya UU PDP itu kan dia sebenarnya taking inspiration dari GDPR kan, GDPR punyanya Uni Eropa. Yang bagian GDPR-nya udah lumayan jelas lah, kayak perlu ada data manajemennya kayak gimana gitu ya kan, terus lo harus appoint data officer, itu udah jelas lah. Yang masih juga jadi pertanyaan adalah data residency. Nah ini di dalam UU PDP, data personal yang lo handle itu harus disimpan di wilayah Republik Indonesia. Ini agak susah. Berarti kalau lo pakai AI model kayak Gemini itu ada dia di Jakarta ya kan, kalau lo lewat Google Cloud Platform, tapi yang paling mutakhir dan yang paling murah itu kan di Singapura ya. Artinya lo nggak bisa pakai Gemini yang paling baru tuh, Gemini berapa, 3.1 ya kalau nggak salah ya. You cannot use Gemini 3.1 gara-gara itu di Singapura. And then you have things like ya banyak lah. So kalau lo mau pakai AI dan lo handling personal data, apakah bisa sesuai PDP? Bisa. Cuma you just have to be very very particular. Lo harus tahu terms of services-nya dan idealnya ya kalau lo mau emang benar-benar by the book UU PDP, lo pakai open models. Open models tuh model-model kayak DeepSeek, GLM kalau teman-teman tahu. Kimi mereka itu open models, itu bisa di self hosting sendiri, dan mungkin teman-teman nggak punya infrastrukturnya karena mahal, tapi coba pakai cloud provider Indonesia terus hostingnya di Indonesia, itu most likely lebih UU PDP compliant. Jadi apakah penggunaan AI selalu melanggar UU PDP? Tidak selalu. Again, gimana kita handlingnya. Thank you Mas Gangsa pertanyaannya. Untuk next Mas Ezra, saya untuk izinnya suara. Yes, oke. Izin join. Oh, oke, kirain tanya. Oke. Thank you Mas Bian pertanyaannya. Mas Elang, apakah nanti mayoritas software company akan berubah jadi AI company atau justru banyak yang hilang karena AI native startup? For context, I think mayoritas company akan jadi AI company. Soalnya sekarang in the sense that all companies are now computer companies, gitu ya kan. AI, menurut gue, AI is going to be as foundational and going to be as central to our lives and the way we work in the same way that computers are, atau the internet is. Semua orang sekarang pakai komputer. Even most people have a lot of computers. Ada satu di depan mereka laptop, ada satu handphone, ada satu smartwatch. Smartwatch kan juga komputer kan.
Itu udah, we don't even think about it. We don't even think kayak sebenarnya smartwatch itu suatu komputer gitu loh. I think that AI will also reach, that we will also see a time di mana AI juga akan kayak gitu. So I think in the same way that most people sekarang developing for computers, right? In the sense that kita bikin website kan itu ditunjukkan di komputer dan semua perusahaan pasti punya website. Most companies have websites. In the sense that nanti juga most companies will have something yang showing ke AI. We don't think of companies yang punya komputer as computer companies, and soon we will not think of companies yang punya AI, yang punya interface ke AI itu as AI companies. I think most companies will go that way, software dan non software. Menjawab nggak pertanyaannya? Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mas Elang, Mas Arif, nanya dong. Mungkin Boleh. pakai yang Mas Elang apa sebentar ya, di sini domain data dan structure gitu ya yang ditekankan. Itu saya masih belum terlalu paham ya. Maksudnya kita tadi saya coba ini ya, menjahit data, mengumpulkan data atau menyediakan data. Kalau menyediakan data kan mesti apa sih pusatnya deh ya, kayak misalnya dari BI checking ya mesti dari BI, misalnya kayak apa namanya API bank ya dari banknya sendiri gitu, atau gimana sih maksudnya pengertiannya gitu. Itu dulu. Oke, thank you pertanyaannya Mas Martin ya. Mas Martin, kan nggak semuanya bisa ya, kayak misalnya data kependudukan kan kita nggak bisa sembarangan korek tadi kan dari government, kecuali memang bocor ya, memang udah bocor gitu. Itu sih, thank you. punten Mas Martin, kalau gue boleh nanya balik, dan kalau Mas Martin nggak keberatan sharing, Mas Martin kerjanya di sektor apa, Mas? Saya pengajar sih. Pengajar. Oke, guru, dosen? Guru private sih gitu. Oh, guru Khusus private. Oke, untuk khusus ya. Oke, kalau kita ngomongin soal menjahit data ya, sebetulnya sesimpel memang kalau kita ngomongin banking gitu ya kan, itu kan ada API banknya. Terus kayak kalau kita ngomongin soal kependudukan gitu kan, itu kan ada dari data dari pemerintahnya juga kan. Tapi juga again ini kan banyak data ini tuh data mentah. Belum tentu ini data mentah sebenarnya bisa kepakai oleh si AI-nya gitu ya kan. Dan justru kalau perusahaan gue nih, yang kita lakukan adalah sebenarnya kita nggak terlalu collating data. Kita ada data-data peraturan, kita ada data-data regulatory framework, kita ada. Tapi kebanyakan datanya itu sebenarnya di user provided ya. Jadi si user, mereka entah mengupload atau mereka meminta klien mereka untuk mengupload data. Yang kita lakukan adalah kita cross checking data-data yang diupload oleh klien dengan data yang kita miliki, kayak misalnya peraturan segala macam. Tapi kan itu kan juga nggak sesimpel kita ngasih dua-duanya ke AI terus kita minta dia analyze kan. Ini juga ada translation layernya sebenarnya, kayak kita harus ngajarin lah istilahnya, kita ngajarin AI-nya gimana caranya baca ini dokumen-dokumen yang dikirim klien ya kan, dan gimana caranya membaca peraturan, terus gimana caranya mixing and matching. Itu yang dimaksud dengan domain knowledge dan infrastructure itu di situ. Oke, lu udah punya data-datanya entah dari pemerintah atau entah dari API entah atau apa. Nah, terus ditranslate untuk agar data-data user dan si AI ini bisa membaca tuh kayak gimana caranya. I understand that this is a bit technical,
Kalau emang Mas Martin interested untuk ngobrol lebih lanjut, please feel free untuk reach out aja. Tapi Sorry. kurang lebih gitu. Oh iya, jadi kurang lebih kita kreatif lah ya mengolah data yang ada gitu ya, maksudnya ya. Kita menyediakan ya ke customer lah gitu ya, kebutuhannya apa gitu ya. Oh, bukan kita apa mengkolek data gitu ya, karena datanya udah terpusat masing-masing, kayak misalnya data penerbangan sudah ada, ya tinggal kita main buka, pasti kebanyakan API-nya atau segala macam ya gitu ya. Betul. Gua kalau misalnya boleh nambahin satu, mungkin jatuhnya kalau kita ngomongin secara domain dan gimana strukturnya. Kita anggap nih kita punya raw data lah atau input lah. Ini bahasa yang gue coba gampangkannya lah ya sebenarnya. Kita udah ada input nih. Nah di tengah layer ini anggap kayak kita misalnya lagi buat AI agent di R8N atau di Mac.com. Atau misalnya kemarin kita ada ngebahas masalah Hermes Cloud dan Cloud dan ada ngebahas nge-skill. Kan kita ada sedikit juga yang ngebahas masalah context engineering jatuhnya. Nah AI itu anggapan punya semua knowledge yang dimiliki manusia, tapi mereka nggak punya namanya wisdom atau experience. Nah, wisdom sama experience ini itu selalu personalized ke setiap orang masing-masing. Dan di skill yang kita tulis di konteks engineering, di prompt engineeringnya, itu gimana kita nge-tailor inputnya supaya ngeluarin output yang sesuai. Nah, itu di skill itu, di konteks engineering sama prompt engineering. Mungkin bahasa gampangnya yang kita semua bakal bisa ngerti seperti itu ya. Tentunya pas pembangunan AI product itu mungkin akan lebih kompleks lah karena pasti ada input dan spesifik output modelnya. Cuman balik lagi di layer-layer infrastrukturnya di tengah-tengah ini itu banyak yang kita harus coba bikin routing lagi. Apakah dari input reasoningnya seperti apa, konteksnya itu bakal seperti apa, dan output yang kita inginkan untuk di mix lagi dengan output yang lain. Jadi anggapan kayak misalnya inputnya ada 5 gitu, tapi kita mau outputnya itu cuma 1. Berarti kan mereka harus ada comparing model antara 5 input ini sampai jadi hasil outputnya 1. Nah di bagian situ ngebantu ngejawab nggak, terutama buat teman-teman yang non technical. Gimana Mas Martin? Ngejawab Mas? Ya, cukup menjawab nih Mas Arif, dipaham ya gitu ya. Oke. Mau nambahin, mau berpendapat yang tadi Mas Elang bilang sih benar sih. Yang dibabat bukannya pekerjaan manusia, tapi antar model AI-nya antar company. Jadi kayak Perplexity kan tenggelam dulu nih. Tapi mungkin nggak sih nanti Perplexity naik lagi gitu kan, kelihatannya kan siapa yang who knows ya gitu ya. Jadi ya tergantung perang modal juga ya gitu ya. Yeah. Maksudnya jadi perlombaan antar AI, tapi ujung-ujungnya ya manusia juga sih pekerjaannya sih kalau menurut seberapa saya berkurang gitu. Kalau yang gue dengar Perplexity itu going direction kayak IBM. Mereka mainin di area layer paling bawahnya IBM. Jadi engine LLM lah jatuhnya untuk researching. Nggak tahu deh benar apa enggak. Boleh ulang gimana itu? Gue belum dengar sih, justru kalau itu. Itu gue dengar dari komunitas luar, Perplexity tuh sekarang tuh jadi layer bawahnya research. Jadi cloud sendiri itu bisa dikonekin ke Perplexity buat research. Nah beberapa perusahaan kayak Microsoft sama IBM ngekonekinnya untuk spesifik itu pakai Perplexity. Secara model juga Perplexity jauh lebih murah sih daripada cloud kan? Ya, beda jauh. Nah itu yang harus dilakukan sih, kayak benar-benar turun level gitu kan, dari tadinya wrapper terus jadi itu yang kita lakuin juga sebenarnya. Ini belum kita lakuin, tapi di Legika tuh kita mau membuka supaya lo bisa ngakses nih data-datanya Legika lewat cloud. Itu masih under development, tapi that's ini yang mau kita going through. Bro, mungkin sekalian gue self promotion dikit juga kali ya. Mungkin kalau silakan banget. Kalau lo boleh buka website kita bro di legika.ai. Ntar gue close dulu ya, stop presenting. Oke. Gue buka website dulu ya.
ini mungkin kita juga bisa lebih memberi insight sebenarnya logika itu apa, how do we work, dan apa yang sebenarnya yang gue maksud secara spesifik tuh menjahit data dan domain knowledge infrastructure dan kawan-kawannya itu gitu kan. Dan kalau yang lo bilang barusan inilah yang dilakuin sama Perplexity sekarang kan. Nah ini interface-nya gitu ya kan. Boleh scroll bro. Scroll. Nah, di sini analyzing hundreds of documents. Nah, di sini yang kita benar-benar nekenin, kita tuh kita nggak cuma AI platform, tapi juga kita analytics platform. Kita analyze pakai AI, terus kita juga pakai namanya ontologi ya. Ontologi itu kayak kita memberikan AI-nya description. Oh, jadi kalau di Indonesia tuh, jadi kita kayak ngajarin AI-nya. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau lo mau bikin perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dari tahun 2007 harus ada namanya akta pendirian. Terus akta pendirian itu harus dibuat di depan notaris gitu ya kan. Kayak gitu itu namanya ontologi, dan itu yang dimaksud dengan domain knowledge, yaitu kita memberikan AI-nya konteks yang benar lo bilang Bro Arif, konteks engineering. Jadi for konteks nih Claude atau GPT di Indonesia tuh menurut peraturan perundang-undangannya, menurut undang-undang perusahaan di Indonesia tuh kayak gini loh, gitu. Analyzing hundreds of thousands documents in minutes. Terus boleh scroll lagi bro. Nah, dan di sini kita bisa generating profile of the target company, dan yang dimaksud jangan generating profile tuh akan kelihatan nih, oh kira-kira ada conflict of interest gitu ya kan, atau ini lagi dalam litigasi, dia lagi digugat sama orang gitu kan. Nah, hal-hal ini kan AI kan ya mungkin dia tahu ya secara kontekstual ya. Cuma kan kita apalagi hukum yang segala di dalam sektor yang segala hal itu precise gitu kan, presisi. Kita harus ngasih tahu AI-nya gitu loh. Kita harus konteks engineering, kita harus ngasih tahu AI-nya. Jadi conflict of interest tuh ini, yang dimaksud conflict interest itu ini, yang dimaksud litigasi tuh ini, yang dimaksud gugatan tuh ini. Ya, terus kita harus ngomong ke AI-nya. Jadi kalau menurut praktisi hukum di Indonesia, kalau ada yang lagi dilitigasi gitu kan, atau kira-kira ada konflik of interest, itu tuh red flag loh, ya kan? Itu tuh nggak sesuai dengan peraturan loh, itu bisa jadi resiko loh. Itu kan kita ngajarin AI-nya lewat yang namanya ontologi, dan itulah yang dimaksud dengan domain knowledge-nya tuh itu. AI belum tentu memiliki itu, dan disitulah yang kenapa kita jadi engine-nya. Kalau lo bilang kayak Perplexity sekarang jadi engine-nya. Gitu kurang lebih itu yang kita lakukan juga di Legika. Semoga sedikit bisa memberikan sedikit lebih banyak kejelasan ya, lebih banyak clarity tentang poinnya tuh apa sih yang kita ngobrolin malam ini. Gue sebenarnya tuh sempat ada, ini kan lo lebih banyak ke B2B ya. Gue tuh kemarin tuh sempat ada idea. Ini idea yang gue simpen tapi udah beberapa lama sebenarnya. Kayak udah gue simpen sekitar 4 bulan lah. Karena menurut gue belum ada kapabilitas ke area sana. Tapi I think you can do it lah. Ini kan area lu kan sebenarnya banyak lebih condong ke B2B ya sebenarnya. Nah, gue tuh sempat mikir ada area yang sebenarnya lu udah punya base-nya nih. Lu main di area B2C. Contohnya nih, lu tahu kan Indonesia hukumnya itu lumayan rancu dan nggak semua orang paham hukum, ya kan? Gue sempat punya idea untuk bikin satu aplikasi yang bisa jadi law advisor. Nah, tapi law advisornya sendiri ini yang bikin menarik adalah bisa jadi marketplace juga buat para lawyer di Indonesia. Terutama lawyer di Indonesia itu nggak ada marketplace-nya, coy. Contohnya, kalau misalnya kita ngelihat itu yang udah kejadian Halodoc. Itu kan dokter menjadi komoditi ya sebenarnya. Dokter menjadi komoditi. Nah, menurut gue sih asik kalau misalnya, I don't know ya, if you can make it happen or not. Kalau lo bisa bikin ini jadi kenyataan apa enggak, ngebikin sebuah satu aplikasi yang bisa jadi law advisor dan juga bisa jadi marketplace untuk para lawyer. Menurut gue itu menarik sih. Menarik sih idenya. Ada yang komen. Lumayan gede sih menurut gue sih. Gede. Ini ada yang komen nih, Mas Rama. Hukum online kan ada.
Ya, hukum online tuh setahu gue punya namanya Justika. Mirip-mirip yang lo bilang tuh, marketplace untuk lawyer, tapi dia uh, purely Halodoc aja, nggak ada integrasi AI-nya setahu gue ya. I don't know, I've never used Justika. I really like the idea sebenarnya, gue Arif. I really like the idea to the point dimana sebenarnya gue udah pernah bikin prototype-nya untuk ide kayak gitu, persis yang lo bilang. Tapi nggak pernah gue laksanakan karena personally gue orangnya sangat-sangat B2B. Kayak gue sangat-sangat nggak punya kesabaran untuk melakukan bisnis software B2C karena jalan B2C di Indonesia tuh setengah mati. Nggak salah, gue jujur nggak salah. Tapi bagi gue sih secara gue ada mikir revenue modelnya sih yang nggak bikin aplikasinya jadi free sih sebenarnya sih. Jadi pay by usage. We'll talk about it lah later lah. Kita bisa ngobrol itu later lah. Of course. Menurut gue itu ide bagus. Gue ada revenue model yang menurut gue bisa works di Indonesia untuk itu ya, spesifik untuk itu. Ini kita mungkin udah sesi-sesi terakhir ya, kita jawab pertanyaan yang sisa aja yang di chat. Mau nanya lagi, apakah perusahaan yang tidak punya data unik milik sendiri masih bisa punya keunggulan jangka panjang di bisnis AI? Tuh, gimana tuh menurut lo nih? Apakah perusahaan yang tidak punya data unik milik sendiri masih bisa punya keunggulan jangka panjang di bisnis AI? Berarti ini aku juga clarify ya Mas Bian ya. Berarti yang dimaksud Mas Bian tuh apakah kalau misalnya ada satu perusahaan terus dia nggak punya data sendiri, data unik sendiri, apakah masih bisa bikin produk AI? Benar nggak? Itu pertanyaan yang ditanyakan. Oke. Masih bisa atau enggak? Kayaknya sih masih bisa ya. Soalnya gue rasa sih lagi Kak di posisi itu. Kayak di awal kita mulai kita nggak ada data. Dan dikit-dikit kita building, ya kan, dikit-dikit kita building datanya sendiri. That's what we're doing. Apakah perusahaan yang datanya banyak itu lebih mudah untuk bikin produk AI? Menurut gue ya. Jadi kalau misalnya di sektor hukum tuh ada hukum online dan dia juga punya AI namanya Alex. Nah itu untuk mungkin dia Alex ini dia lebih mendekati ke advisor hukum itu ya, karena dia punya AI chatbot tujuannya untuk menjawab pertanyaan hukum. Terus terang, personally gue belum pernah pakai, tapi itu yang dipakai. Jadi dia karena dia punya datanya semua kan, dia punya semua, dia punya banyak data peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi itu dia punya advantage di datanya lah. Tapi kalau sebagai perusahaan lo nggak punya data, menurut gua ya lo cari datanya. lo pikirlah itu gimana caranya itu lo dapat datanya. Soalnya it turns out that sekarang data is a moat. Data is a moat more than ever. Karena right now even kayak produk software is not a moat anymore. It's so easy to build software nowadays. It's almost free to build software gitu ya. So the data is the moat. So if you don't have the data, figure out a way to get that data. Karena it's still as important as ever. Oke. Mungkin gue boleh bantu jawab sedikit ya pertanyaan Mas Bian nih. Di US ini it happens in US actually. It happens in US. Tahu Salesforce, mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu Salesforce kan. Salesforce kan perusahaan yang dulu kompetitornya, gue lupa kompetitor sebelumnya Salesforce itu apa. Salesforce itu perusahaan baru dan mereka tuh ngedisrupsi lah karena Salesforce ini adalah sebuah aplikasi gitu dan bukan sebuah kayak yang traditional company. Salesforce berhasil menang. Nah, yang kali ini Salesforce itu berusaha merubah perusahaan menjadi perusahaan AI. Tapi market cap-nya dia dan sahamnya dia terus turun jauh daripada perusahaan AI yang baru dibuat. So if you have a software company doesn't make you AI company. Kecuali lu punya modal besar untuk
funding kayak Gemini. Nah, itu mungkin beda cerita karena lu jadi engine, tapi bukan jadi AI company, tapi lu jadi engine-nya lah gitu kan. Jadi otaknya lah jatuhnya seperti itu. Tapi menurut gue sebagai yang juga punya perusahaan di bidang AI, walaupun gue nggak punya AI produk, menurut gue banyak banget kasus teman-teman di luar sana yang bisa bikin AI dari sesuatu hal yang kecil aja. Sesuatu hal yang kecil. Contohnya Kal AI. Mungkin yang nggak tahu Kal AI ini adalah dulu ada satu orang US, gue lupa US apa Aussie ya. Dia nge-hire developer di Upwork untuk ngebikin aplikasi ngedeteksi seberapa banyak kalori makanan pakai AI. Itu booming di US sampai jutaan dolar, sampai sekarang di Indonesia juga ada copy paste-nya. Gue ngeliat ada promosinya, ada copy paste-nya. Tapi itu salah satu dia dengan cuma modal $5.000 dia bikin mobile app, cuma dipasang ada AI-nya. Deteksinya benar apa enggak juga kita nggak tahu sebenarnya akurat banget apa enggak. Cuman kayak ngasih perkiraan aja sebenarnya kan. Itu kalau AI itu. Dia nggak punya data sama sekali bahkan. Jadi jatuhnya kalau lu bikin sesuatu nggak harus mikirin lu punya data apa enggak, tapi gimana caranya lu bisa validasi market dulu. Validasi market produk lu tuh ada apa enggak. Data bisa dikumpulin kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya produk lu nggak ada market validation, mungkin beda cerita. Oke, kita pertanyaan terakhir nih ya. Selain Logica, ada use case lain nggak? Mungkin izin clarify juga questionnya, apakah lagi ada use case lain gitu ya, selain hukum maksudnya, selain compliance dan due diligence. For now kita fokus di compliance dan due diligence. Mungkin kita juga looking at other things kayak misalnya tax gitu ya kan, atau finance. Tapi for now kita lumayan terfokus di sektor itu sih, di legal dan compliance untuk Legika. Oke. Mas Novel udah cukup menjawab ya sebenarnya. Udah cukup jawab nggak nih Mas Novel? Gue matikan nih. Tapi kita of course, karena gue personally gue juga engineer kan, engineer yang juga nyambi jadi paralegal, always down untuk ngobrolin use case baru, always down untuk ngobrolin produk-produk baru. Kayak even gue sama Bro Arif aja barusan ngobrolin ide bisnis baru gitu ya kan. Ya siapa tahu, apalagi dengan sekarang udah ada kursor, the vibe coding ya istilahnya. It's very easy to build things nowadays. Jadi walaupun personally my company itu terbatas di legal, me personally I love exploring new sectors. Jadi kalau ada ide, sure, kita let's talk. Ya kan, let's explore, always open to new ideas, always love hearing new perspectives apa dari sektor-sektor lain. Thank you Bro Lang udah hadir sharing-sharing lagi AI dan berbagai macam infrastruktur di hukum dan legal di Indonesia yang sangat complicated. Akhirnya kesampaian gue ngundang lo ke sini. Thank you Bro Arif for having me. Ya, oke. Thank you everyone. Kita see you lagi di next week ya. Bye everyone. Makasih semua. Yeah. Yeah, bye.